Memasuki rencana penlok Jalan Tol Gilimanuk Mengwi, Komisi 3 DPRD Bali melakukan kunjungan kerja dengan meninjau lokasi rencana lokasi penlok di kawasan Soka sampai Pekutatan pada Rabu 3 November 2021. Bagaimana ulasan selengkapnya? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi di channel ini untuk berbagi informasi dan membahas segala konstruksi pembangunan, di mana hanya di channel ini sebuah konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu bisa mengikuti informasi menarik lainnya. Rencana mega proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengwi terus dikebut oleh pemerintah pusat. Bahkan saat ini, mega proyek tersebut kini telah memasuki tahapan rencana penetapan lokasi atau penlok. Oleh sebab itu, Komisi 3 DPRD Bali melakukan kunjungan kerja dengan meninjau lokasi rencana lokasi penlok tersebut di kawasan Soka sampai Pekutatan pada Rabu 3 November 2021. Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardana alias Gung Adi, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan peninjauan ke lapangan tersebut sebagai bagian dari menjaring aspirasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pelaksana. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mencegah adanya gejolak di masyarakat terkait pelaksanaan mega proyek tersebut, sehingga harus menyamakan persepsi dan menyampaikan aspirasi yang selama ini berkembang di masyarakat, baik terkait aksesibilitas, kesucian, lahan, serta teknik persiapan terkait kesepakatan atau perjanjian yang mesti disiapkan. Gung Adi melanjutkan bahwa diharapkan dalam pembangunan tersebut, proyek tidak membuat lahan milik masyarakat terisolir dengan adanya jalan tersebut, sehingga nantinya dalam proyek tersebut akan ada jalur khusus atau upperpass pada akses jalan sebelumnya. Tidak ada lahan yang terputus akibat dilintasi jalan tol dengan upperpass pada akses-akses awal. Untuk mencegah adanya jalur persawahan yang terputus tersebut, pihaknya menjelaskan baik air irigasinya maupun jalan pertaniannya yang sistem talang untuk dialiri air maupun dilalui warga dengan roda 2, terlebih supaya tidak adanya pura atau area suci yang terpisah dalam suatu kawasan, sehingga berkeadilan sesuai perundangan yang berlaku dalam ganti untung lahan. Pelaksanaan serta operasional nantinya harus melibatkan perusahaan konstruksi dan warga lokal. Sementara gerbang-gerbang tol harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan serta rencana tata ruang wilayah setiap kabupaten. Apalagi jika rencana pembangunan jalan itu sangat strategis bagi Bali, mengingat hanya ada satu jalur Gilimanuk sampai Denpasar dan tidak memiliki jalur alternatif yang memadai, utamanya bagi pelayanan logistik Jawa Bali. Demikian pula menjadi akses pariwisata dari Jawa ke Bali serta destinasi yang dilalui. Ekonomi Bali secara makro akan lebih baik dengan semakin baiknya aksesibilitas yang dimiliki. Di sisi lain, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali atau Frontier Bali, Walhi Bali dan LST Lingkar Studi Tumbuh Singaraja mengadakan diskusi publik terkait launching peta Subak yang diterabas rencana proyek tol Gilimanuk Mengwi. Sebagai pematik diskusi hadir Profesor Iwayan Widya yang merupakan guru besar Fakultas Pertanian UNUD dan Ketua Sipol Wira Bakti, Made Krisna Dinata SPD selaku manajer advokasi dan kampanye Walhi Bali, Bimo Pratama mahasiswa geografi Undiksa Singaraja. Dalam diskusi tersebut terkuak fakta bahwa lahan pertanian
yang diterabas oleh proyek tol Gilimanuk-Mengwi seluas 480,54 hektar dengan total 97 subak yang diterabas. Dan rinciannya sudah pernah saya bahas secara lengkap di video sebelumnya. Silahkan lihat nanti setelah selesai video ini. Sedangkan Profesor Wayan Widya menegaskan bahwa tahun 2014 total luas sawah di Bali 80.000 hektar dan tiap tahunnya selalu menyusut rata-rata 2.288 hektar. Disebutkan saat ini saja Bali sudah minus beras per tahunnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan peran subak di Bali sangat signifikan karena bukan hanya untuk mensuplai bahan makanan, tapi juga untuk meneguhkan kebudayaan di Bali karena di sana ada ritual-ritual. Tidak bisa dipungkiri dampak dari proyek tol Gilimanuk-Mengwi ada positif dan negatifnya, sehingga peran pemerintah dan pelaksana sangatlah penting untuk mensosialisasikan dan menjelaskan pahaman kepada masyarakat secara lengkap, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Harus transparan dalam hal apapun. Itulah update terkini pembangunan tol Gilimanuk yang sebentar lagi memasuki penlop. Nantikan kabar terbarunya hanya di channel ini. Untuk itu silahkan subscribe bagi yang belum dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti kabar terbarunya. Sudah saatnya saya undur diri. Salam satu aspal dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.